Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel. Channelnya orang-orang yang prihatin, yang selalu butuh pertolongan Allah. Pada video kali ini, saya akan membagikan kisah saya kurang lebih 25 tahun yang lalu, di mana saya juga butuh pertolongan Allah dengan masalah hutang, masalah kehidupan ekonomi yang sangat sulit, yang tentunya dari segala kesulitan yang dihadapi, saya berani melakukan apapun, berzikir berhari-hari, sujud kepada Allah siang malam, dan juga melakukan sholat hajat tiap malam, dan berdoa terus ba'da sholat fardu, kemudian ba'da sholat sunnah yang saya lakukan tiap hari. Nah, ada satu kisah yang sangat unik yang saya lakukan. Saya ingin mendapatkan uang instan waktu itu saya ingin mendapatkan uang instan sampai saya masuk ke dalam hutan. Yang intinya sebetulnya bukan berarti saya mencari-cari. Masuknya ke hutan itu saya ingin berzikir kepada Allah di hutan tersebut, dikarenakan bisa lebih sunyi, tidak bertemu dengan orang-orang, dan saya lebih fokus berdoa kepada Allah, memohon dengan zikir yang saya lakukan atau wirid yang saya lakukan di hutan tersebut. Tentunya sebelum saya masuk ke hutan tersebut, saya juga minta izin dulu kepada sesepuh setempat, yang tentunya istilahnya amit-amit lah bahasa ininya kan gitu, atau permisi gitu kan. Untuk apa? Supaya saya tidak melangkahi orang yang terdekat gitu kan. Nah, setelah itu saya juga diajak untuk memasuki ke dalam hutan, dan ternyata di dalam hutan tersebut juga ada saungnya, kemudian ada kocoran airnya juga gitu kan, jadi bisa wudhu di situ. Tapi yang sangat menyeramkan bagi saya, memang tempatnya cukup angker, gitu kan, cukup angker kelihatannya, dan saya juga di dekat saung itu ada pohon besar yang sangat cukup besar lah gitu kan, dan di bawahnya ada batu-batu kecil yang tersusun rapi. Dan saya juga sempat bertanya kepada sesepuh tersebut, ini batu apa ya? Ini adalah tempat bermainnya makhluk-makhluk gaib di sini, Mas. Walah, ya nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu. Saya pikirkan seperti itu, saya jangan ganggu mereka, mereka jangan ganggu saya. Nah, kemudian sesepuh ini bilang kepada saya, "Nah, apa yang mau dilakukan di sini?" Saya cuma menjawab, "Pak, saya cuma mau berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan tirakat di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, sesepuh tadi bilang kepada saya, "Boleh, Nak, kalau mau wirid di sini, mau sholat di sini di saung ini, silahkan. Tapi ada satu yang tidak boleh dilakukan." "Apa?" Ya, saya bertanya, kemudian sesepuh tersebut menjawab, "Jangan baca Yasin di sini." "Kenapa nggak boleh baca Yasin?" Katanya makhluk gaib yang ada di situ itu merasa panas dan terganggu kalau seandainya ada yang baca Yasin di tempat tersebut. "Baiklah," kata saya, "yang penting saya bisa menjalankan wirid dan zikir yang sudah saya biasakan, yang sudah biasa saya amalkan." Dan saya berharap dan berdoa kepada Allah, saya ingin uang instan. Itu yang saya panjatkan kepada Allah di hutan tersebut. Nah, rencananya saya mau beberapa malam di hutan tersebut, tapi baru malam yang kedua ada satu keanehan dan saya tertidur. Malam tersebut tertidur karena ada gerimis-gerimis hujan dan anginnya juga sangat kencang, kemudian dinginnya sangat luar biasa. Kemudian saya tanpa terasa sambil zikir tersebut ketiduran, dan tidur tersebut gak lama, kemudian saya bangun. Dan dikala saya bangun, saya kaget karena begitu saya bangun di depan sudah ada satu sosok yang bisa dibilang cukup mengerikan. Karena di dalam kondisi tengah hutan itu
sangat gelap gulita, tapi sosok tersebut kelihatan, gitu kan? Wujudnya kelihatan, tapi saya juga tidak tahu itu sosoknya sosok apa. Yang jelas dari gesturnya sosok tersebut seperti nyuruh saya pulang. Kemudian saya juga tidak ambil pusing dan saya juga cukup mengucapkan Assalamualaikum, kemudian saya pergi. Nah, dari kisah tersebut dan ini pun berdasarkan nasihat-nasihat dari para ulama sesepuh yang sudah saya temui, ada tiga pelajaran yang bisa diambil dari kisah saya tersebut, yaitu yang pertama, jangan memohon kepada selain Allah. Hati-hati, karena ini akan berbahaya, bersangkutan dengan masalah keimanan dan bisa menghancurkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Hancur lebur kalau kita sudah memohon kepada selain Allah. Satu itu. Yang kedua, hati-hati kalau ritual uang instan. Walaupun itu bacaannya ayat suci Al-Quran, walaupun itu bacaannya dari Al-Quran atau surah atau apa, tapi kita melakukan ritual untuk memanggil, bahasa memanggil, walaupun itu pakai Al-Quran atau ayat suci Al-Quran, bisa jadi dikhawatirkan takutnya itu dimanfaatkan oleh setan atau iblis untuk menggelincirkan manusia. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Kita boleh berdoa dan kita sudah semestinya berdoa menggunakan ayat suci Al-Quran, dengan sholawat dan juga dengan doa-doa yang sudah diajarkan ulama. Tapi bukan untuk memanggil atau kita meminta kepada selain dari Allah. Walaupun kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dengan cara-cara ritual yang bisa dibilang tanda kutip membahayakan, gitu kan? Nah, ini yang sangat bahaya. Sekonyong-konyong datang misalnya makhluk gaib yang dikira oleh kita itu adalah malaikat, kan kita tidak tahu apa itu malaikat. Bisa jadi juga itu iblis atau setan yang menyerupai malaikat atau mewujudkan apa, karena iblis atau setan itu sakti, bahasa ininya kan gitu, sakti, bisa mewujudkan apa saja. Dia bisa mendatangi kita dengan wujud apa saja dan dengan perkataan apa saja. Manis bisa, gitu kan? Terbuai kita dengan ucapan tersebut, nah kita masuk dalam perangkap iblis yang menggelincirkan keimanan kita. Nah, itu hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, percayalah kepada diri sendiri bahwa yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah diri kita sendiri, dibantu oleh kuasa Allah. Karena selama ini juga saya bisa menyelesaikan masalah, bisa ada bantuan itu dari Allah. Ngobrol dengan tetangga nggak bisa, ngobrol dengan saudara nggak akan ada solusi. Paling juga yang baik sama kita, paling juga kasihan, cuma sebatas itu. Atau misalnya orang yang benci kepada kita, ya puas, nah makanya, nah itu. Jadi tidak akan ada menyelesaikan masalah, gitu kan? Tapi kalau kita berbicara kepada Allah, kita curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah kita akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tapi apapun pertolongan Allah, tetap kita berjuang, gitu kan, dengan diri kita sendiri. Nah, baru izin Allah, baru pertolongan Allah turun setelah kita berusaha. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita di saat yang tepat. Itu biasanya seperti itu. Gitu kan? Nah, mudah-mudahan dari kisah yang saya berikan ini dan juga dari 3 pelajaran penting yang ada dalam video ini yang saya sebutkan tadi, jangan memohon kepada selain Allah. Yang kedua, hati-hati kalau melakukan ritual uang instan walaupun itu pakai ayat Al-Quran. Yang ketiganya, percayalah kepada diri kita sendiri. Dan kita pun berdoa akan jauh lebih baik kita di masjid. Gitu kan? Kita di masjid. Tidak perlu kita ke hutan-hutan atau misalnya ke area-area yang membahayakan buat kita dan buat keselamatan kita, terutama buat keimanan kita, gitu kan? Nah, itu hati-hati, lebih bagus kita berdoa di masjid. Tapi tentunya kita juga inginlah, gitu kan? Inginlah yang namanya uang instan, gitu kan? Ingin, tapi kita dengan cara berdoa kepada Allah, memohon keajaiban dari Allah, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka.
yang real gitu maksudnya, gitu kan? Yang real itu seperti apa? Kita berdoa kepada Allah dengan sholat hajat, dengan zikir, dengan sholawat, dengan apalah amalannya, bacaan-bacaan yang sudah diajarkan ulama, banyak gitu kan cara-caranya. Kita berharap keajaiban dari Allah. Misal ada orang atau saudara yang awalnya pelit, misalnya sekonyong-konyong gitu kan, jadi lunak hatinya, baik, bisa meminjamkan uang kepada kita. Nah itu juga pertolongan Allah. Atau dari orang lain yang menghibahkan hartanya tanpa kita sadari gitu kan. Nah, ternyata orang tersebut ada amanat apa gitu kan, atau ada tersentuh apa hatinya oleh Allah, nah bisa menghibahkan untuk kita. Nah itu sebagai bentuk pertolongan dari Allah, sebagai uang instan tapi tidak mengerikan gitu kan, real, nyata gitu kan, dan kita pun pertanggungjawabannya nanti di akhirat itu ringan. Kalau seandainya ada pertanyaan bahwa harta itu dari mana, kita tinggal menyebutkan harta tersebut adalah pemberian dari Bapak Anu atau dari Ibu Anu. Seandainya ada pertanyaan lagi, uang tersebut digunakan untuk apa? Nah, tinggal kita jawab, digunakan untuk membayar hutang. Selesai kan gitu. Nah itu ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saya pribadi sebagai mengingatkan, dan siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain, dan ini bisa menjadi hidayah buat kita semua, waspada, memotivasi, inspirasi untuk kita untuk mawas diri, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.